Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Pertama dan utama sekalinya kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah sampai saat ini Allah masih memberikan hidayah kepada kita, memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita, sehingga pada saat ini kita masih diperkenankan untuk beribadah, menjalankan ibadah puasa di siang harinya dan melaksanakan qiyamul lail di malam harinya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amal-amal ibadah yang telah kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan mendapatkan keridhaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kita untukkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaifa halukum antum ayyuhal ikhwah? Bagaimana kabarnya adik-adik sekalian? Mudah-mudahan kita semuanya selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hasanan, baik, pada sore hari ini kita akan membahas tentang peristiwa turunnya Al-Quranul Karim dan bagaimana kita bermuamalah atau berinteraksi dengan Al-Quran. Hadirin hadirat a'azanillah wa iyyakum. Kita lihat sekarang ini banyak sekali kita temukan ketika di bulan Ramadan Al-Quran diperlombakan di masjid-masjid, di musola-musola, diadakan perlombaan-perlombaan, apakah itu MTQ, MSQ dan sebagainya. Bahkan puncaknya mereka laksanakan pada peringatan nuzul Quran, yaitunya tanggal 17 Ramadan. Namun di belakang itu kadang-kadang kita lihat Al-Quran hanya diperlombakan. Kadang-kadang di antara peserta, sebagian mereka hanya membacakan Al-Quran. Al-Quran hanya sampai kepada tenggorokan mereka saja, kerongkongan mereka saja. Dalam artian mereka tidak mengamalkan apa-apa yang telah mereka baca, apa-apa yang mereka pahami dari Al-Quran tersebut. Bahkan yang lebih parah lagi, berapa banyak orang mereka rajin membaca Al-Quran, mereka rajin melihat terjemahan Al-Quran. Namun di sisi lain ketika mengarungi kehidupan, mereka menginjak-injak Al-Quran, menabrak aturan-aturan yang ada dalam Al-Quran. Kenapa ini terjadi? Di antara penyebab mereka mengabaikan, meremehkan Al-Quran ini, di antaranya karena mereka tidak mengetahui keagungan Al-Quran itu sendiri. Maka oleh karena itu, pada sore hari ini kita akan menyampaikan bagaimana peristiwa turunnya Al-Quranul Karim. Apakah benar Al-Quran itu diturunkan pada tanggal 17 Ramadan, yang sebagian besar, mayoritas umat Islam di Indonesia memperingatinya sebagai peringatan nuzul Quran. Mereka mengadakan tabligh akbar, mereka mengadakan perlombaan-perlombaan. Maka para hadirin hadirat a'azanillah wa iyyakum, pada sore hari ini kita akan jelaskan bagaimana prosesi daripada turunnya Al-Quranul Karim dan bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran tersebut. Hadirin hadirat a'azanillah wa iyyakum. Perlu diketahui bahwasanya Al-Quranul Karim merupakan kalamullah,
al-munzil ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi wasati Jibril. Al-Qur'anul Karim adalah kalam Allah, firman Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantara Jibril. Dan ketahuilah, para ulama berpendapat, banyak sekali pendapat para ulama, namun Ahlu Sunnah wal Jamaah berpegang teguh kepada pendapat yang disampaikan dalam sebuah kitab, yaitu Manna'ul Qatan, pada halaman 42, bahwasanya proses daripada turunnya Al-Quran tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan Al-Quran kepada malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril menerima dengan pendekarannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lafaznya yang khusus. Maka ini bisa kita lihat dalam Al-Quran, bagaimana Allah berfirman kepada malaikat Jibril pada surah Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Di sini Allah langsung berbicara kepada malaikat Jibril bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Ini salah satu bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu, mengabarkan kepada malaikat Jibril dengan langsung kepada beliau. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kalamullah langsung kepada malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril menerima secara pendengaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lafaznya yang khusus. Maka ketahuilah, kemudian malaikat Jibril pun menyampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketahuilah, yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat Jibril itu adalah secara lafaz dan secara makna. Disampaikan kepada malaikat Jibril, disampaikan Allah kepada malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril pun menghafalkannya dan menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang dijadikan hujjah, pegangan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, prosesi daripada turunnya Al-Quran. Walaupun ada yang mengatakan bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran secara makna kepada malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad secara lafaz kepada beliau. Dan ini dibantah oleh sebagian para ulama, sehingga pendapat ini tidak dijadikan pegangan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4, Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan ketahuilah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengungkapkan, menyampaikan sesuatu yang berlandaskan hawa nafsunya, melainkan in huwa illa wahyu yuha. Akan tapi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan sesuatu yang sudah diwahyukan Allah kepada beliau. Maka oleh karena itu, hadirin yang berhadir, begitu agungnya proses turunnya Al-Quranul Karim, begitu mulianya Al-Quranul Karim, sehingga Al-Quranul Karim mempunyai keistimewaan. Di antara keistimewaan Al-Quran tersebut adalah dia merupakan sebuah mukjizat yang mana tidak ada di antara manusia. Bahkan dalam Al-Quran Allah berfirman, walaupun sudah berkumpul para jin, manusia, tolong menolong di antara mereka untuk mendatangkan semisal Al-Quran yang bisa menandingi Al-Quran, maka mereka tidak akan bisa menandingi akan ketinggian nilai makna sastra yang terkandung dalam Al-Quran. Yang kedua di antara keistimewaan Al-Quran adalah
bahwasanya apa yang disampaikan oleh Al-Quran kepastiannya mutlak. Apa diantaranya? Hadirin yang berhadir, mungkin kita baru mengenal, baru mengetahui, dan baru menyaksikan di media sosial tentang adanya pertemuan laut tawar dengan laut asin. Padahal Al-Quran sudah menyampaikan 14 abad tahun yang lalu. Sekarang baru dibuktikan, baru berapa waktu. Baru kita lihat dengan mata kepala kita. Baru kita saksikan di media sosial, di YouTube dan sebagainya. Ini salah satu bentuk kepastian Al-Quran itu merupakan mutlak. Kemudian ketahuilah, di antara keistimewaan yang lain Al-Quran lah membacanya, mempelajarinya, memahami maknanya, dan mengamalkan dalam Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari merupakan sebuah ibadah. Maka oleh karena itu, betapa mulianya Al-Quran. Perhatikan hadirin hadirat a'azanillah wa iyyakum. Dengan Al-Quran menjadikan segala sesuatu mulia. Menjadikan sesuatu mendapatkan keutamaan, keagungan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi mulia. Menjadi seorang yang dijamin oleh Allah masuk surga. Menjadi seorang pemimpin. Bahkan khatamun nabiyyin, penutup dari sekalian nabi, imam dari sekalian nabi. Kenapa? Karena Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW yang Allah tidak turunkan kepada nabi selain Nabi Muhammad SAW. Salah satu menjadikan Nabi Muhammad menjadi nabi yang mulia karena Allah turunkan Al-Quran. Apalagi karena Al-Quran sesuatu itu menjadi mulia. Yang kedua, ketika Allah turunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Dengan Allah turunkan Al-Quran pada bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia. Bulan yang mempunyai keutamaan-keutamaan. Bahkan Allah berfirman dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Pada bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Dengan adanya Al-Quran yang Allah turunkan pada bulan Ramadan, sehingga Ramadan pun menjadi bulan yang mulia di antara bulan-bulan yang lainnya. Kemudian, apalagi yang mulia jadi gara-gara adanya Al-Quran, yaitunya malam paling mulia dari sekalian malam yang ada dalam satu tahun, yaitunya malam Lailatul Qadar. Kenapa malam Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ad-Dukhan ayat 3. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi, yaitunya malam Lailatul Qadar. Bayangkan hadirin yang berhadir, karena Allah turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, malam itu menjadi berkah. Khairun min alfisah. Malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bahkan kalau 1000 bulan kita tahunkan, maka kurang lebih 83 tahun 3 bulan kurang lebih. Kalau kita mendapatkan malam tersebut, yaitunya malam yang Allah turunkan Al-Quran, maka seakan-akan kita dianggap beramal saleh. Seakan-akan kita dianggap melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan hadirin berhadir, 83 tahun 3 bulan kebaikan yang kita dapatkan. Maka oleh karena itu hadirin yang berhadir, timbul pertanyaan. Apalagi sekarang ini kita akan masuk malam ke-15. Coba dilihat di sekitar kita. 2 hari, 3 hari yang akan datang. Masjid-masjid biasanya di bulan Ramadan. Itu mereka sibuk melaksanakan kegiatan-kegiatan. Perlombaan-perlombaan.
peringatan-peringatan nuzul Quran dan sebagainya. Padahal sampai detik ini tidak ada satupun nas ya yang menyatakan Al-Quran itu turun pada tanggal 17 Ramadan. Yang ada dalil adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Pertanyaannya sekarang adalah, kapan malam Lailatul Qadar itu? Yang penting malam Lailatul Qadar itu ada pada bulan Ramadan. Pertanyaan sekarang, kira-kira dari satu bulan tersebut, dari 30 malam atau 29 atau 28 malam tersebut, kira-kira di manakah dominan? Bahkan Nabi menganjurkan kepada kita untuk berusaha mengeratkan ikat sarung kita. Kemudian berusaha untuk memperbanyak ibadah, beriktikaf, mencari malam Lailatul Qadar. Maka kalau kita merujuk hadirin hadirat a'azanallahu wa iyyakum, maka ternyata malam Lailatul Qadar itu dominan adanya pada 10 malam terakhir. Mana dalilnya? Yang pertama adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Taharru, dalam riwayat lain, iltamisu Lailatul Qadar. Iltamisu Lailatul Qadar fil witri min asril awahir min Ramadan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Carilah malam Lailatul Qadar tersebut pada malam-malam al-witr. Jadi witr itu artinya adalah ganjil. Maka perlu dipahami, kami masih menemukan, bahkan ada seorang mubalik menyampaikan, witir itu adalah sholat penutup. Barang siapa sholat witir, maka tidak ada lagi sholat baginya. Maka banyak di antara hadirin, kadang-kadang habis sholat tarawih, dia tidak mau lagi sholat witir. Kenapa? Karena nanti malam dia mau sholat tahajud, sholat istikharah dan sebagainya. Maka dia nggak mau menutup. Padahal ini sebuah kesalahan yang fatal. Witir dalam bahasa artinya ganjil. Bahkan dalam surat Al-Fajr. Coba ada dilihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal fajr. Walayalin ash. Wasyaf'i wal witr. Wasyaf'i wal witr. Demi yang genap dan ganjil. Jadi ternyata witir itu artinya adalah ganjil. Maka kata Nabi SAW, kembali kepada topik kita. Nabi memintakan kita untuk carilah malam Lailatul Qadar itu pada malam-malam yang ganjil. Pada 10 malam terakhir. Dalam riwayat lain, iltamisuha fil asril awahir. Fa inna du'afa ahadikum fala yaglabna ala sabil bawaqi. Apa kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim? Carilah di 10 malam terakhir. Apabila tidak mampu, maka jangan sampai terluput 7 malam tersisa. Berarti berapa? Berarti malam ke-23 sampai malam yang terakhir. Jangan sampai luput kita untuk mencari malam Lailatul Qadar. Berarti pemahaman kebalikannya, kalau malam Lailatul Qadar itu ada pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, berarti Al-Quran diturunkan, kemungkinan besar adalah 10 malam terakhir. Bukan tanggal 17 Ramadan. Maka hadirin yang berhadir, di sini pentingnya kita untuk beribadah, ya, untuk beramal. Ketika kita mendapatkan sesuatu, termasuk yang saya sampaikan ini, tidak boleh kita dalam beribadah ini sami'na wa ano saja. Kita dengar, kemudian kita tidak mau merujuk kepada sumber-sumber yang sudah mu'tamad, kepada sumber-sumber yang sudah sahih, yang sudah valid. Namun ada sebagian kita langsung mengamalkan, menelan, tanpa mengunyah, tanpa terlebih dahulu untuk memfilter, merujuk kepada sumber-sumber yang sudah disahihkan oleh para ulama, yang sudah bersumber dari Al-Quran dan hadis. Hadirin hadirat a'azanillah wa iyyakum. Ketika kita sudah mengetahui peristiwa turunnya Al-Quran, ketika kita sudah mengetahui prosesi dari turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW,
Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana supaya kita terdorong, termotivasi untuk bermuamalah, untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Sehingga Al-Quran bukan hanya sekedar formalitas. Membaca Al-Quran bukan hanya ikut-ikutan. Namun ada sebuah dorongan, ada sebuah keinginan yang datang dari dalam diri kita untuk melakukan ketaatan, untuk berupaya mempelajari, mentadaburi, dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Maka hadirin yang berhadir, salah satu di antara upaya agar kita bisa bermuamalah, agar kita bisa berinteraksi dengan baik dengan Al-Quran ini adalah, yaitunya kita harus mengenal keutamaan Al-Quran. Apa di antara keutamaan Al-Quran? Hadirin hadirat a'azanallah wa iyyakum, kami akan sampaikan beberapa keutamaan Al-Quran. Yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran. Nabi meminta kepada kita, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Karena Al-Quran itu nantinya, bacaan kita dari Al-Quran tersebut nantinya akan datang pada hari kiamat memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Bayangkan hadirin yang berhadir. Kemudian yang kedua, hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, la hasada illa fisnatai, bahwasanya tidak ada keirian, dengki yang dibolehkan. Jadi iri atau dengki ini adalah perbuatan tercela. Tapi ada dua perbuatan iri, dengki yang dibolehkan. Illa fisnatain. Illa fisnain. Bahwasanya la hasada illa fisnaini. Tidak ada kedengkian kecuali dalam dua hal. Rajulun atahullahul Qur'an. Pemuda yang Allah berikan kepada dia Al-Quran. Fahuwa yaqumu ana al-lail wa ana an-nahar. Kemudian dengan Al-Quran tersebut, dia bermuamalah. Dia membacanya di siang hari dan di malam hari. Maka kita harus iri dengan orang-orang seperti ini. Maka kalau sekarang ini orang cenderung kemana-mana membawa HP, bahkan ketika HP-nya tertinggal, walaupun sudah sekian kilometer, maka dia akan kembali untuk menjemput HP-nya. Pertanyaan sekarang, sudahkah kita dalam kehidupan kita selalu membawa Al-Quran, dan ketika Al-Quran tertinggal, sudahkah ada sebuah kesedihan, sebuah kegalauan, sebuah kerisauan dalam diri kita? Ini yang pertama, iri yang dibolehkan kepada orang yang selalu membaca Al-Quran di siang hari dan di malam hari. Yang kedua adalah, rajulun atahullahu ma'lan fahuwa yunfikhu ana al-laili wa ana an-nahar. Seorang pemuda yang Allah berikan kepada mereka rezeki. Kemudian dengan rezeki tersebut dia infakkan di siang hari dan di malam hari. Maka dalam dua hal inilah kita diperbolehkan oleh Nabi SAW iri dan dengki terhadap dua perbuatan, tapi perbuatan inilah perbuatan yang mulia. Kemudian yang ketiga, di antara yang perlu kita pahami, kita yakini bahwasanya hadis Nabi SAW terhadap orang yang baca Al-Quran. Man qara harfan min kitabillah. Barang siapa yang baca satu huruf saja dari Al-Quran. Falahu hasanah. Dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wa hasanatun bi'asri amsalya. Kemudian satu kebaikan itu akan Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu, kata Nabi SAW, saya tidak mengatakan alif lam mim harfun. Alif lam itu bukan huruf, kata Nabi. Tapi kata Nabi, walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Jadi kalau kata alif lam mim terdiri dari 3 huruf, kalau kita membaca hanya alif lam mim saja,
Berarti satu huruf mendapatkan 10 kebaikan. 3 huruf 30 kebaikan. Bayangkan kalau di bulan Ramadan ini kita menghatamkan Al-Quran 1 kali, 2 kali. Berapa kebaikan yang akan kita dapatkan. Inilah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Maka hadirin hadirat a'azanillah wa iyyakum. Ketahuilah, untuk memperingati turunnya Al-Quran bukanlah dengan melakukan peringatan ini, lomba kasidah, lomba yang lainnya, bukan. Namun coba kita merujuk kepada Nabi Muhammad SAW, bagaimana Rasulullah SAW, bagaimana dia memperingati tentang prosesi turunnya Al-Quranul Karim. Nabi Muhammad SAW berupaya membaca Al-Quran. Bahkan di bulan Ramadan, Nabi SAW itu mentasmi'kan bacaannya kepada malaikat Jibril. Dia perdengarkan bacaannya kepada malaikat Jibril. Tidak sampai di situ saja. Bukan hanya memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada malaikat Jibril, tidak. Namun di solat-solat sunnah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW pernah dalam suatu riwayat, ya, yang disampaikan oleh sahabat beliau Huzaifah radhiyallahu anhu, ketika beliau salat tarawih bersama Rasulullah SAW. Ketika Nabi memulai membaca surat Al-Baqarah, saya pun mengira bahwasanya beliau akan berhenti pada ayat ke-100. Ternyata beliau terus membaca. Saya pun kembali mengira beliau akan berhenti pada ayat ke-200. Ternyata beliau terus membaca hingga akhir surah Al-Baqarah. Dan terus menyambungnya dengan surah Ali Imran hingga akhir. Kemudian beliau menyambungnya lagi dengan surah An-Nisa hingga akhir surat. Bayangkan hadirin yang berhadir. Ternyata satu rakaat saja. Di samping tadi dia memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada malaikat Jibril untuk memurajaah hafalan beliau, bacaan Al-Quran beliau. Satu rakaat beliau membaca surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa, atau kurang lebih 5 juz banyaknya. Itu Nabi Muhammad SAW. Maka oleh karena itu hadirin yang berhadir, seyogyanya lah kita selaku umat Nabi Muhammad SAW, selaku umat Islam yang mengimani Al-Quran sebagai kalamullah, wahyu Allah Subhanahu wa taala, untuk meningkatkan muamalah kita, interaksi kita, apalagi sekarang kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Jazakallah khair akhi Safriyanda, mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang, asal Solo Selatan. Di sini ada 3 pertanyaan yang saya tangkap. Yang pertama, bagaimana sikap kita ketika ada orang membaca Al-Quran? Ketahuilah, Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu, maka dengarkanlah bacaan tersebut. Wa ansitu, kemudian kamu diam memperhatikannya. La'allakum turhamun, mudah-mudahan engkau akan mendapatkan rahmat. Sedikit saya sampaikan bagi antum yang mungkin di kampungnya banyak dilakukan sebelum pelaksanaan salat 5 waktu, bahkan yang lebih kentara itu sebelum subuh. Kadang-kadang sebagian masjid membacakan Al-Quran. Atau di siang hari menjelang zuhur, sebagian masjid menstel Al-Quran. Ketahuilah, kadang-kadang perbuatan ini seakan-akan kalau kita lihat kasat mata bagus. Padahal sisi lain, itu kadang-kadang menjadikan orang banyak berdosa gara-garanya. Kenapa? Kadang-kadang misalkan di samping masjid tersebut ada sebuah warung. Di sana ada orang sedang main domino. Mereka berteriak, mereka bersendagur dan sebagainya. Padahal di sisi lain Al-Quran sedang diperdengarkan. Seakan-akan Al-Quran diabaikan begitu saja. Maka alangkah lebih baiknya, kalaupun antum ingin memakmurkan masjid, maka yang disetel itu bukan bacaan Al-Quran, tapi adalah ceramah agama. Ini lebih bermanfaat. Maka inti pertanyaan pertama tadi jawabannya adalah kita dengarkan,
kita pahami, kita perhatikan, dan insya Allah kita akan mendapatkan rahmat. Pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan orang yang membaca Al-Quran, kemudian dia tidak mempunyai kemampuan dalam ilmu tajwid, tidak mengetahui tentang kaidah dalam baca Al-Quran, baik itu al-mudud, mad, dan sebagainya, makharijul huruf. Maka perhatikan, kewajiban kita yang pertama sekali adalah tentu kalau dia teman sebaya dengan kita atau dia lebih kecil dengan kita, maka kita dekati, kita lakukan pendekatan, kita berikan pemasukan dengan cara hikmah. Bukan orang, ketahuilah, kalau ada di antara kita ya datang, kemudian dia datang untuk memperingatkan kita, meluruskan kita, ketahuilah manusia normalnya tidak ingin digurui, itu normalnya. Namun jika kita datang dengan cara yang baik, masuk dengan cara yang baik, maka kita berikan nasihat bahwasanya satu kata saja yang pendek kita panjangkan, kemudian atau dalam kata lain misalkan ada huruf yang salah membacanya antara a misalkan, ya. Misalkan kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, dia membaca alamin. Antara alam dengan alam itu mempunyai perbedaan makna yang negatif dan positif. Kalau alam artinya adalah ya alam semesta. Tapi kalau alam artinya adalah rasa pedih, rasa perih yang dirasakan. Maka kita berikan masukan bahwasanya jika ini dibiarkan, maka akan mendatangkan bisa jadi mendatangkan dosa bagi orang yang melakukannya. Walaupun dalam Al-Quran, dalam sebuah hadis Nabi SAW, tetap orang yang man yataka'ka' fi qira'atihi, barang siapa yang terbata-bata membaca Al-Quran tetap mendapatkan pahala. Tapi bukan berarti kita hanya berhenti di sini, tidak ada upaya untuk meningkatkan bacaan kita, tidak ada upaya untuk meningkatkan pemahaman kita tentang ilmu nahwi, tentang ilmu tajwid, kemudian mad, makharijul huruf, waqaf dan sebagainya. Maka kita berikan masukan yang baik. Kemudian misalkan setelah kita berikan masukan dengan cara yang baik, dengan penyampaian yang baik, namun dia juga tidak mau untuk merubahnya, maka baru kita masuk pada langkah yang kedua, itu mendoakannya. Karena apa? Karena hidayah itu miliknya Allah. Jangankan kita yang menyampaikan, seorang yang faqih sekalipun, atau seorang pakar pun sekalipun yang akan memberikan masukan kepada dia, jika Allah tidak memberikan hidayah kepada dia, maka dia tidak akan berubah. Yang terakhir dari pertanyaan saudara adalah, bagaimana kita merasakan dahsyatnya kemu'jizatan Al-Quran? Maka di antara upaya yang kita lakukan pertama sekali adalah yaitunya memahami bahasa Arab. Bagaimana seseorang akan bisa memahami dari apa yang ia baca, terutama dari Al-Quran yang ditulis, yang berbahasa Arab? Bagaimana mungkin kita akan bisa meresapi, bagaimana kita akan menangis ketika memahami ada ayat-ayat menceritakan tentang bahaya dan siksaan api neraka. Bagaimana kita akan gembira ketika ada ayat-ayat menceritakan tentang keindahan, kenikmatan surga. Kalau kita tidak memahami bahasa tersebut, maka kunci yang pertama sekali kita akan merasakan kedahsyatan Al-Quran itu adalah yaitunya memahami bahasa Arab. Yang kedua, dengan bahasa tersebut kita gunakan untuk menelah, kita kitab tafsir, mentadaburi makna-makna yang terkandung, bahkan kita mencari ya tafsir bil ma'sur. Ada di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang ditafsirkan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menambah keyakinan kita, menambah keimanan kita sehingga kita merasakan betapa dahsyatnya kandungan Al-Qur'an. Wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khair. Naufal Rabbani. Di sini antum menanyakan bagaimana seseorang yang membaca Al-Quran untuk keinginan atau obsesi keduniawian saja, atau untuk keperluan materi saja. Ketahuilah, Al-Quranul Karim itu adalah hudan, petunjuk. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin." Sesungguhnya Al-Quran tersebut adalah kitab yang tidak ada keraguan padanya, dan dia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sekarang ketika petunjuk-petunjuk Allah dibacakan, disampaikan, yang dengan tujuan adalah untuk mendapatkan
reward, untuk mendapatkan penghargaan, untuk mendapatkan kehormatan, maka ketahuilah apa yang dia lakukan tidak akan bernilai pahala dan tidak akan sekali mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena niat dari Al-Qur'an yang dibaca bukan lagi karena lillahi taala. Ketahuilah ya, setiap perbuatan, setiap amalan yang dikerjakan tidak dengan penuh keikhlasan, semata-mata mengharapkan kepada Allah, tidak mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerima ketaatan tersebut walaupun yang dilakukan suatu kebaikan yang luar biasa. Logika saja. Ada seorang non muslim ya, ikut berkorban di suatu masjid. Dia seorang non muslim. Ya. Pertanyaannya, orang yang berkorban ini ya, dari sebab-sebab amal ibadah diterima, sebab pertama dia sudah jelas dia tertolak amal ibadahnya. Kenapa? Karena dia tidak beriman kepada Allah. Karena syarat amal ibadah diterima itu harus beriman. Yang kedua adalah ikhlas. Pertanyaannya, apakah mungkin seorang non muslim ya, dia mau berinfak, berkorban di suatu masjid ya, yang dia tinggal di sana, tujuannya dia berkorban itu untuk Tuhannya, ikhlas karena Tuhannya? Sebagian besar yang kami pahami dari keinginan yang pernah terjadi, suatu kisah di Kota Padang, ada seorang non muslim yang berkorban di suatu masjid, tujuannya adalah hablum minan nas. Bagaimana mereka ketika hidup bermasyarakat di suatu kawasan tersebut, dia dihargai, dia dihormati, dia dianggap. Dalam artian tujuan manusia bukan lagi Allah. Maka ketika tujuannya bukanlah Allah Subhanahu wa taala, hanya materi belaka, maka tentu walaupun Al-Qur'an yang ia baca, dia tidak akan mendapatkan dari bacaan Al-Qur'an tersebut. Bahkan apalagi dia tidak mengamalkan. Al-Qur'an yang dia bacakan saja dia tidak mendapatkan balasan, apalagi dia tidak mengamalkannya. Berarti orang yang seperti ini, contoh dia membacakan ayat-ayat tentang larangan riba misalkan. Namun di sisi lain bukannya dia meninggalkan riba, tapi malah dia terjerumus kepada riba tersebut. Maka kalau kita logikakan, kalau dalam bahasa lainnya adalah, satu sisi Al-Quran dia baca, di sisi lain Al-Quran dia injak. Na'udzubillah min zalik. Wallahu a'lam bissawab.